dari sejak zaman kemenangan Islam sampai sekarang nggak ada pasukan yang berjaya, melainkan berjaya di tangan orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada aulia, cinta kepada salihin. Nggak ada tuh kemenangan di tangan orang yang ngajarin kita benci atau dengki, ataupun juga memusuhi keluarga dan sahabat Nabi Muhammad, atau kepada di tangan orang yang tukang membid'ahkan dan mensyirikkan. Kemenangan Islam nggak datang dari tangan mereka. Itu al-kuffar, al-yahud tahu kunci kemenangan kita. Wal mizah, jangan berlebihan dalam bercanda. Bercanda tuh pangkal permusuhan, pangkal ribut. Orang yang ketawa harus sadar di balik gelak tawanya itu ntar ada tangisan. Wala ta'idhum mau'idatan fatukhlifah, kata Nabi. Jangan kamu menjanjikan orang sesuatu terus kamu ingkar janji kepada orang tersebut. Khulful wa'ad. Terus juga ijlalil muslimin. Tugas kita mengagungkan muslimin, mengagungkan mereka, mengagungkan semua muslim, hormat kepada kaum muslimin. Tauqir wa ijlalul muslimin. Itu kalau Allah Ta'ala bukakan hijab hingga kita bisa melihat nur yang Allah Ta'ala berikan di dalam hati muslim yang tukang maksiat, kita diperlihatkan cahaya iman dari mukmin asi, maka kita akan melihat tuh nur yang melampung sampai ke langit ketujuh. Dari mukmin yang tukang maksiat, apalagi mukmin yang taat. Kita harus hormat kepada semua muslim, kepada semua mukmin. Hukuk muslimin, haknya muslimin kita berikan. Radut tahiyyah, ijabatul da'wah, begitu iyadatul marid, tashmitul atis idza hamidallah, syuhudul jenazah. Itu haknya muslim. Menjawab salam, kemudian juga menjenguk yang sakit, menjawab undangannya dia, kemudian apabila dia bersin dan mengucap alhamdulillah, didoakan rahimakallah yarhamukallah. Kemudian juga menghadiri jenazahnya dia, ngantar jenazahnya dia. Adalah hukum muslim. Hormat kepada muslim, muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa, siyama ahlul fadl kal ulama was sulaha was syurafa amalahu syaiba fil Islam. Orang-orang yang udah tua, yang sepuh dalam Islam. Orang yang tua, yang sepuh dalam Islam. Yang udah tua, yang udah sepuh di dalam agama Islam. Sebab min ijlalillahi ta'ala ijlal dhi syaibatin muslim. Termasuk bentuk pengagungan kepada Allah, mengagungkan orang yang tua, orang muslim yang sudah sepuh, yang udah tua. Itu bentuk pengagungan kepada Allah. Barang siapa yang mengagungkan mereka, kelak di masa tuanya Allah Ta'ala akan kirimkan orang yang menghormati dia. Bukan ada orang tua disikut, bukan ada orang tua sono taruh belakang, tapi hormati, muliakan. Dhi syaibatin fil Islam, malahu syaiba fil Islam. Begitu juga ulama usulaha wa syurafa, memuliakan mereka. Sebab ulama warathatul anbiya, pewarisnya nabi-nabi. Usulaha, orang-orang saleh juga hendaknya dimuliakan. Dan juga memuliakan orang-orang yang syurafa, ahli syaraf. Siapa ahli syaraf? Ke sahabatnya Nabi Muhammad. Itu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda iman cinta kaum ansar, sahabat. Tanda nifaq benci kepada kaum ansar, sahabat Nabi Muhammad. Atau ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam salat kita waktu tasyahud kita baca apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu di dalam asar disebutkan la tusallu salatal batra. Jangan salawat buntung. Apa salawat buntung? Salawat kepada Nabi tapi enggak pada keluarganya Nabi. Bahkan tuh dalam mazhab qadim lil Imam Syafi'i, itu salawat kepada keluarga Nabi dalam salat itu adalah wajib. Man la yusalli alaihim la salatalah. Kalau enggak salawat kepada mereka maka enggak sah salatnya. Ada dan fil mazhab qadim. Madhab lama, fatwa lama dari Imam Syafi'i. Salat halal al adalah kewajiban. Kalau enggak salatnya enggak sah.
Wa kadza, itu dalam salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita hormat kepada keluarganya Ibrahim, apalagi kepada keluarganya Nabi Muhammad. Di Quran ada keluarga, Allah Ta'ala kasih nama surat, namanya surat Al-Imran, surat keluarga Imran, keluarganya Imran, ta'zim kepada mereka agar kita hormat kepada keluarga Imran. Wa Imran rajul saleh min Bani Israel, laisa bin nabi, bukan nabi dia, tapi dia orang saleh, diperintahkan kita hormat kepada dia, kepada Imran. Apalagi Al Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya para nabi-nabi, keluarganya para aulia, ta'zim, tauqir wa ijlal kepada ulama, usalaha, usyarafa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakan turawi ahadam, itu di antara penyebab datangnya pertolongan Allah adalah hormat dan adab kepada para aulia wa salihin. Yang menyebabkan keterlambatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita kurang adab terhadap mereka. Yaghzu fi'am minan nas, kata Nabi, ketika sekelompok kaum mereka berperang, fayabtu alaihimul fath, pertolongan Allah enggak kunjung datang, ada fil Bukhari. Terus dikatakan, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara kalian orang yang melihat Rasulullah? Ternyata di pasukan masih ada sahabat 1-2 orang. Berkat mereka dimuliakan, diminta musyawarahnya, dihormati. Berkat mereka Allah berikan pertolongan. Datang lagi kata Nabi, sekelompok menanas, yaghzu fi'am minan nas, fa yabtu alaihimul fath, waqil hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabat? Ternyata ada, tabi'in udah tinggal sedikit. Maka dimuliakan, dihormati. Berkat penghormatan kepada sholihin, Allah berikan pertolongan, kemenangan. Datang lagi generasi berikutnya, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat para tabi'in? Ternyata ada, dan dimuliakan, dihormati. Mereka enggak nambah, ma yazdadun la adad wala udad wala aslihah, enggak bertambah jumlah, enggak bertambah pasukan, enggak bertambah persenjataan. Nambah apa? Nama yazdadun, pertambahannya itu fil adab, tambah ta'zim, tambah silah, tambah ihtiram kepada aulia wa salihin, kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hormat kepada mereka kunci kemenangan. Makanya ini tahu gak, Islam mau digempur, sebelum penggempuran Islam, kunci kemenangan musuh terhadap Islam tahu gak apa? Dengan mengikis dari hati dan jiwa kaum muslimin, dikikis kecintaan, ta'zim, penghormatan, dan hubungan kepada para pendahulunya. Dikikis itu semuanya. Jadi dibikin mereka benci kepada ahlul bait, benci kepada sahabat, benci kepada aulia, benci kepada sholihin. Yang ngajarin kita untuk benci kepada aulia, yang ngajarin kita untuk benci kepada sahabat, yang ngajarin kita untuk benci kepada sholihin. Dari sejak zaman kemenangan Islam sampai sekarang nggak ada pasukan yang berjaya, melainkan berjaya di tangan orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada aulia, cinta kepada sholihin. Nggak ada tuh kemenangan di tangan orang yang ngajarin kita benci atau dengki, ataupun juga memusuhi keluarga dan sahabat Nabi Muhammad, atau kepada di tangan orang yang tukang membid'ahkan dan mensyirikkan. Kemenangan Islam nggak datang dari tangan mereka. Itu al-kufar, al-yahud tahu kunci kemenangan kita, makanya dibayar orang, kelompok dari tubuh kaum muslimin sendiri untuk mengikis dari hati muslimin kecintaan kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam agama Islam ini, seperti sahabat, seperti ahlul bait, seperti aulia, seperti sholihin. Itu yang diajarkan. Jadi mereka ya bebas ngebom muslimin semaunya. Muslimin nggak bakal ditolong oleh Allah Ta'ala selama mereka itu lemah hubungannya dengan orang-orang yang mulia. Allah Ta'ala bilang tuh, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna
bil iman. Itu di Al-Quran disebut tuh kelompok kaum muslimin. Kelompok kaum muslimin ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang berhijrah. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah. Kelompok kedua, walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang yang menyiapkan rumah mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah, kaum Ansar. Dan kelompok ketiga dari umat Islam, tahu apa? Walladzina ja'u min ba'dihim. Bukan muhajirin, bukan Ansar, tapi mereka generasi yang datang setelah mereka mendoakan para pendahulunya. Para pendahulu mereka, orang yang lebih dahulu beriman sebelum mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kalau ada orang sekarang tuh, ada satu orang tuh ditanya oleh Sayyidina Ibn Abbas, wahad min sahabah min ahli al-bait, ketika jumpa dengan orang-orang yang dengki kepada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keluarganya Nabi, ditanya, min man antum? Kalian ini siapa? Apa kalian min ahli hadhil ayah, dari kelompok ayat ini? Siapa orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad? Bilang, Syedullah anakum lastum kadzalik. Saya bersumpah, saya bersaksi demi Allah, kalian bukan termasuk kelompok muhajirin. Bukan juga termasuk kelompok dari ayatnya Ansar. Begitu, dan juga bukan kelompok dari orang yang meridhai dan mencintai mereka, para pendahulunya. Jadi lu nih siapa? Ente muslim yang mana? Bukan muslim muhajirin, bukan muslim Ansar, bukan muslim alladzina ja'u min ba'dihim. Ente siapa? Man antum? Siapa nih? Siapa? Ngaku Islam. Kayak begini, baru tahu. Nggak ada jenis ini yang ada dari kelompok kaum muslimin. Hakadha iyyaka turawi ahad minal muslimin. Jangan nakutin orang Islam. Jangan menteror muslimin. Menteror dengan kelakuan, dengan ucapan, dengan perbuatan. Jangan mengejek. Jangan mencemooh. Jangan memandang orang Islam dengan pandangan yang merendahkan. Ini adalah perangai yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji. Nabi bilang, bihasabi imri'in minasyar ayyahgira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dicap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. Itu katanya seandainya orang itu tidak punya kejahatan, nggak punya kesalahan, kecuali merendahkan saudaranya yang muslim, nah itu udah cukup sebagai sebuah dosa, cukup sebagai sebuah aib dan kesalahan yang teramat besar.